Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang seolah-olah dengan mudah menarik uang dan rezeki, sementara yang lain berjuang mati-matian namun tetap merasa kekurangan? Rahasianya terletak pada sesuatu yang tak kasat mata, yakni vibrasi energi. Setiap benda, pikiran, dan emosi di alam semesta ini memancarkan frekuensi tertentu, termasuk uang. Uang bukan sekadar lembaran kertas atau angka dalam rekening, tetapi juga bentuk energi yang merespons vibrasi seseorang. Mereka yang memiliki vibrasi kekayaan cenderung lebih mudah menarik uang, sementara mereka yang bergetar dalam frekuensi kekurangan seringkali mengalami kesulitan finansial. Lalu, mengapa vibrasi mempengaruhi aliran rezeki? Bab 1. Uang sebagai energi. Segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Dalam dunia fisika kuantum, materi bukanlah sesuatu yang padat, melainkan kumpulan energi yang bergerak dalam pola tertentu. Ini berarti bahwa segala sesuatu, termasuk pikiran, emosi, dan bahkan uang, memiliki getaran atau frekuensi yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Ketika seseorang memancarkan energi tertentu melalui pikiran dan perasaan mereka, energi itu akan beresonansi dengan energi lain yang memiliki frekuensi yang sama. Inilah mengapa seseorang yang selalu merasa bahagia dan penuh rasa syukur cenderung menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang terus-menerus merasa takut, cemas, atau penuh keraguan seringkali mengalami lebih banyak hambatan dan kesulitan. Fenomena ini bisa diilustrasikan dengan hukum resonansi dalam fisika, di mana dua benda yang memiliki frekuensi serupa akan saling mempengaruhi. Misalnya, jika sebuah garpu tala dipukul di dekat garpu tala lain dengan frekuensi yang sama, maka garpu tala kedua akan mulai bergetar meskipun tidak disentuh. Begitu pula dengan manusia dan energi yang mereka pancarkan. Frekuensi yang dipancarkan seseorang akan menarik kejadian, menarik seseorang, atau menarik peluang yang memiliki getaran serupa. Vibrasi ini juga berkaitan erat dengan emosi. Emosi positif seperti cinta, syukur, dan kebahagiaan memiliki frekuensi yang lebih tinggi, sementara emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, dan kecemasan memiliki frekuensi yang lebih rendah. Ketika seseorang berada dalam keadaan vibrasi tinggi, mereka lebih mudah menarik keberlimpahan ke dalam hidup mereka, baik dalam bentuk kebahagiaan, kesehatan, maupun rezeki. Energi yang dipancarkan seseorang juga dapat mengubah realitas fisik di sekitarnya. Salah satu contoh menarik adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto terhadap air, di mana molekul air yang diberikan kata-kata atau musik positif membentuk kristal yang indah, sementara molekul yang terpapar kata-kata negatif membentuk pola yang kacau dan tidak beraturan. Ini menunjukkan bahwa vibrasi dari pikiran dan perasaan kita benar-benar memiliki pengaruh nyata terhadap dunia di sekitar kita. Ketika dikaitkan dengan uang, konsep vibrasi energi ini menjadi semakin menarik. Uang bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga bentuk energi yang merespons vibrasi seseorang. Mereka yang memiliki pola pikir kelimpahan, yang merasa bahwa uang adalah sesuatu yang mudah datang dan pergi, serta yang percaya bahwa mereka layak untuk kaya, cenderung lebih mudah menarik rezeki. Sebaliknya, mereka yang selalu merasa kekurangan, takut kehilangan uang, atau memiliki keyakinan negatif tentang kekayaan, justru seringkali mengalami kesulitan finansial. Semua ini menunjukkan bahwa vibrasi yang kita pancarkan menentukan jenis energi yang kita tarik ke dalam hidup. Jika seseorang ingin menarik lebih banyak rezeki, kesehatan, atau kebahagiaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menaikkan vibrasi mereka. Ini bisa dilakukan dengan menjaga pola pikir positif, bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, mengelola emosi dengan baik, serta menghindari pikiran dan perasaan negatif yang bisa menurunkan frekuensi energi mereka. Pada akhirnya, realitas yang kita alami bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari vibrasi yang kita pancarkan setiap saat. Dengan memahami dan mengelola vibrasi energi kita, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih berkelimpahan dan penuh keberuntungan. Pikiran bukan hanya sekadar aktivitas mental yang terjadi di dalam otak, tetapi juga gelombang energi yang memiliki frekuensinya sendiri. Perasaan yang menyertai pikiran kita memperkuat frekuensi tersebut dan akhirnya menentukan jenis energi yang kita pancarkan ke lingkungan sekitar. Dalam konteks rezeki,
Hubungan antara pikiran, perasaan, dan energi memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan seberapa mudah atau sulitnya kita menarik keberlimpahan dalam hidup. Ketika seseorang berpikir tentang uang dengan penuh rasa syukur dan keyakinan, mereka secara tidak sadar sedang mengirimkan sinyal energi ke alam semesta bahwa mereka terbuka terhadap rezeki. Perasaan positif seperti kebahagiaan, optimisme, dan keyakinan memperkuat vibrasi ini dan membuat seseorang lebih selaras dengan frekuensi kelimpahan. Akibatnya, orang-orang seperti ini cenderung lebih mudah menemukan peluang, mendapatkan keberuntungan, dan mengalami peningkatan finansial tanpa harus berjuang dengan keras. Sebaliknya, seseorang yang selalu khawatir tentang kekurangan, merasa takut akan masa depan, atau menganggap uang sebagai sesuatu yang sulit didapat, akan memancarkan energi yang lebih rendah. Pikiran-pikiran negatif ini menarik perasaan cemas dan ketakutan yang semakin memperkuat frekuensi tersebut. Ketika seseorang berada dalam kondisi ini, mereka seringkali mengalami berbagai hambatan dalam keuangan. Misalnya kehilangan pekerjaan, mengalami pengeluaran tak terduga, atau merasa seolah-olah uang selalu habis sebelum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini bukan kebetulan, tetapi akibat dari vibrasi energi yang mereka pancarkan. Rezeki bukan hanya tentang seberapa keras seseorang bekerja, tetapi juga tentang bagaimana mereka berpikir dan merasakan tentang uang serta keberlimpahan. Ada orang yang bekerja siang dan malam, tetapi tetap merasa kekurangan, sementara ada orang lain yang tampaknya tidak bekerja terlalu keras, tetapi hidup dalam kelimpahan. Rahasianya ada pada energi yang mereka pancarkan. Mereka yang mampu menjaga pikirannya tetap positif, memiliki rasa syukur atas apa yang mereka miliki, dan yakin bahwa rezeki selalu cukup, akan lebih mudah menarik keberlimpahan ke dalam hidup mereka. Ketika kita memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan energi terhadap rezeki, kita mulai menyadari bahwa realitas finansial kita bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan cerminan dari getaran yang kita pancarkan setiap hari. Jika ingin mengubah kondisi keuangan, perubahan itu harus dimulai dari dalam dengan cara mengubah pola pikir, meningkatkan kualitas perasaan, dan menjaga energi tetap berada dalam frekuensi kelimpahan. Sebab, pada akhirnya, rezeki bukan hanya soal angka dalam rekening, tetapi juga tentang bagaimana kita menyelaraskan diri dengan arus energi yang sudah ada di sekitar kita. Bab 2. Perbedaan vibrasi orang kaya dan orang yang sulit kaya. Pola pikir adalah fondasi yang membentuk cara seseorang melihat dunia, mengambil keputusan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal kekayaan, perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin bukan hanya terletak pada jumlah uang yang mereka miliki, tetapi pada cara mereka berpikir tentang uang, peluang, dan diri mereka sendiri. Orang kaya melihat uang sebagai alat yang bekerja untuk mereka. Mereka percaya bahwa kekayaan bukan hanya hasil dari kerja keras semata, tetapi juga dari strategi, pengetahuan, dan keberanian untuk mengambil risiko. Mereka berpikir dalam kerangka kelimpahan, di mana selalu ada peluang untuk menghasilkan lebih banyak. Jika mengalami kegagalan, mereka tidak menganggapnya sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai pelajaran berharga yang membawa mereka lebih dekat ke keberhasilan berikutnya. Dalam benak mereka, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai, selama mereka terus belajar, beradaptasi, dan mengambil tindakan yang tepat. Sebaliknya, orang miskin seringkali memiliki pola pikir keterbatasan. Mereka melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat dan mudah hilang, sehingga mereka cenderung berfokus pada bertahan hidup daripada berkembang. Ketakutan akan kekurangan membuat mereka lebih memilih zona nyaman dan menghindari risiko, meskipun itu berarti tetap berada dalam situasi yang stagnan. Bukannya mencari cara untuk menambah penghasilan, mereka lebih sering mengeluh tentang keadaan ekonomi dan menyalahkan faktor eksternal seperti pemerintah, bos, atau keberuntungan. Selain itu, perbedaan pola pikir ini juga terlihat dalam cara mereka memperlakukan uang. Orang kaya melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak kekayaan, sehingga mereka berinvestasi dalam aset, bisnis, dan pengembangan diri. Mereka memahami bahwa semakin banyak mereka belajar dan berkembang, semakin besar peluang mereka untuk mencapai kesuksesan finansial. Sementara itu, orang miskin cenderung melihat uang sebagai sesuatu yang harus segera dibelanjakan atau disimpan tanpa strategi. Mereka lebih fokus pada kepuasan jangka pendek daripada membangun keamanan finansial jangka panjang. Pada akhirnya,
Perbedaan mendasar antara orang kaya dan orang miskin bukan hanya soal jumlah uang yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka berpikir dan bertindak terhadap uang. Pola pikir kelimpahan membawa seseorang pada tindakan yang menciptakan lebih banyak peluang, sementara pola pikir keterbatasan justru memperkuat keadaan sulit yang sudah ada. Siapapun yang ingin mengubah nasibnya secara finansial harus lebih dulu mengubah cara berpikirnya, karena kekayaan sejati selalu dimulai dari dalam diri. Seseorang yang hidup dalam frekuensi kelimpahan selalu memancarkan energi positif dalam setiap aspek kehidupannya. Mereka tidak hanya percaya bahwa rezeki itu berlimpah, tetapi juga bertindak sejalan dengan keyakinan tersebut. Dalam kesehariannya, mereka memiliki kebiasaan untuk melihat peluang di setiap situasi, bukannya terjebak dalam ketakutan akan kekurangan. Ketika menghadapi tantangan, mereka tidak mudah menyerah, melainkan mencari solusi dengan sikap optimis dan kreatif. Mereka juga terbiasa bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki, tanpa merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Rasa syukur ini bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga tercermin dalam tindakan mereka yang selalu menghargai setiap rezeki yang datang, sekecil apapun itu. Mereka memahami bahwa semakin mereka merasa cukup dan berkelimpahan, semakin banyak kelimpahan yang datang dalam hidup mereka. Selain itu, mereka tidak ragu untuk berbagi dan memberi. Mereka tahu bahwa energi uang mengalir seperti air, dan semakin mereka berani berbagi, semakin banyak yang kembali kepada mereka dalam bentuk lain. Sikap murah hati ini tidak muncul dari rasa takut kehilangan, tetapi dari keyakinan bahwa rezeki akan selalu datang dari berbagai arah yang tak terduga. Mereka juga selalu berusaha meningkatkan diri, baik dengan belajar hal-hal baru, memperluas wawasan, maupun bergaul dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Mereka percaya bahwa kesuksesan dan kelimpahan bukan hanya soal keberuntungan, tetapi hasil dari pola pikir dan kebiasaan yang terus dikembangkan. Dengan terus meningkatkan kualitas diri dan menjaga vibrasi positif, mereka secara alami menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup mereka. Lantas, bagaimana perasaan seperti takut, cemas, dan ragu bisa menghalangi rezeki? Perlu kita ketahui, emosi adalah energi yang bergetar dalam diri manusia, dan setiap getaran memiliki frekuensi tertentu yang bisa menarik atau menghalangi rezeki. Ketika seseorang dipenuhi dengan rasa takut, cemas, dan ragu, mereka secara tidak sadar memancarkan frekuensi rendah yang justru menjauhkan mereka dari peluang dan keberlimpahan. Ketakutan akan kekurangan, misalnya, membuat seseorang lebih banyak fokus pada apa yang tidak mereka miliki dibandingkan pada kemungkinan yang bisa mereka capai. Dalam kondisi ini, mereka cenderung menutup diri dari peluang baru karena merasa bahwa risiko terlalu besar untuk diambil. Mereka takut kehilangan uang, takut gagal, bahkan takut mencoba sesuatu yang bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Ketakutan ini menciptakan dinding penghalang yang membuat mereka tetap berada dalam kondisi yang sama, tanpa ada pertumbuhan atau perkembangan. Kecemasan juga memiliki efek serupa. Seseorang yang selalu merasa cemas terhadap masa depan cenderung menghabiskan lebih banyak energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, alih-alih mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan. Mereka seringkali terlalu sibuk memikirkan kemungkinan terburuk sehingga melewatkan kesempatan yang ada di depan mata. Kecemasan yang berlebihan membuat pikiran mereka tidak jernih, sehingga sulit bagi mereka untuk membuat keputusan yang selaras dengan kelimpahan. Keraguan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kehidupan, juga menjadi penghalang besar dalam menarik rezeki. Ketika seseorang meragukan kemampuannya untuk sukses atau merasa tidak pantas untuk menerima keberlimpahan, alam semesta pun merespons dengan memberikan pengalaman yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Mereka mungkin mendapat peluang besar, tetapi karena merasa tidak cukup mampu atau layak, mereka akhirnya tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya. Emosi negatif seperti takut, cemas, dan ragu pada dasarnya menciptakan vibrasi yang selaras dengan keterbatasan, bukan kelimpahan. Semakin lama seseorang terjebak dalam emosi ini, semakin kuat pengaruhnya terhadap realitas yang mereka alami. Namun, ketika seseorang mulai menggantinya dengan keyakinan, ketenangan, dan keberanian, frekuensi mereka berubah. Dengan vibrasi yang lebih tinggi, mereka mulai menarik lebih banyak kesempatan, kemudahan, dan rezeki yang mengalir tanpa hambatan. Bab 3.
Hukum tarik-menarik dan frekuensi kelimpahan. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik adalah prinsip bahwa energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan akan menarik energi yang serupa ke dalam hidup kita. Apa yang kita fokuskan, baik secara sadar maupun tidak, akan terwujud dalam kenyataan. Jika seseorang berpikir dengan pola kelimpahan, merasa layak menerima rezeki, dan percaya bahwa kekayaan mudah mengalir kepadanya, maka alam semesta akan merespons dengan menghadirkan peluang, hubungan, dan keadaan yang mendukung kelimpahan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang selalu merasa takut kekurangan, cemas tentang keuangan, dan meragukan kemampuannya untuk sukses, maka ia justru akan menarik lebih banyak kesulitan finansial. Dalam hubungan dengan uang, Law of Attraction mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang memiliki vibrasi yang selaras dengan kelimpahan. Orang yang berpikir bahwa uang sulit didapat atau merasa tidak pantas menjadi kaya seringkali mengalami kenyataan yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Sebaliknya, mereka yang melihat uang sebagai energi yang mengalir dengan mudah dan percaya bahwa mereka layak untuk memiliki kekayaan, cenderung lebih cepat menemukan jalan menuju kesuksesan finansial. Untuk meningkatkan vibrasi agar lebih selaras dengan kekayaan, seseorang harus mulai dari dalam dirinya sendiri. Emosi seperti syukur, keyakinan, dan kebahagiaan adalah frekuensi tinggi yang menarik keberlimpahan. Dengan selalu merasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki, seseorang mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa ia sudah berada dalam keadaan kelimpahan, sehingga lebih banyak rezeki akan datang kepadanya. Selain itu, menghilangkan ketakutan dan keraguan terhadap uang sangat penting. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa uang bisa datang dari berbagai arah dan tidak hanya bergantung pada satu sumber, ia akan lebih terbuka terhadap peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Salah satu contoh nyata dari individu yang sukses menerapkan prinsip ini adalah Jim Carrey, aktor terkenal yang sebelum mencapai kesuksesan besar pernah menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri sebagai bentuk manifestasi. Ia menuliskan angka tersebut di kertas cek sebagai gaji yang ingin diterimanya untuk akting dan menyimpannya selama bertahun-tahun, sambil terus percaya bahwa suatu hari nanti ia akan mewujudkannya. Bertahun-tahun kemudian, impian itu menjadi kenyataan ketika ia menerima bayaran $10 juta untuk perannya dalam sebuah film besar. Banyak pengusaha dan individu sukses lainnya juga menerapkan konsep ini dengan menjaga pola pikir positif tentang uang, menghindari ketakutan akan kekurangan, serta terus membuka diri terhadap peluang. Dengan memahami bahwa kekayaan bukan hanya tentang usaha fisik tetapi juga tentang keseimbangan energi, siapapun bisa mulai mengubah hidupnya dengan mengubah vibrasi yang ia pancarkan. Law of Attraction bukan sekadar teori, tetapi sebuah realitas yang telah membantu banyak orang menciptakan kehidupan yang lebih baik dan penuh keberlimpahan. Bab 4. Faktor yang menghambat vibrasi kekayaan. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan negatif tentang uang yang diwariskan oleh orang tua, keluarga, atau bahkan masyarakat sekitar. Ungkapan-ungkapan seperti, uang bukan segalanya, kaya itu sulit, atau hanya orang tertentu yang bisa kaya, bisa menjadi bagian dari pemrograman mental yang kita terima sejak usia dini. Tanpa kita sadari, keyakinan ini membentuk pola pikir kita tentang uang, dan seringkali membatasi potensi kita untuk meraih kekayaan. Keyakinan ini mengajarkan kita bahwa uang itu sesuatu yang sulit didapat atau bahkan sesuatu yang harus dihindari, sehingga kita mulai meragukan kemampuan kita untuk mencapai kelimpahan finansial. Trauma finansial juga memainkan peran besar dalam membentuk pandangan kita tentang uang. Banyak orang mengalami kejadian-kejadian yang mengguncang keuangan mereka, seperti kehilangan pekerjaan, kegagalan bisnis, atau melihat orang terdekat berjuang dengan masalah uang. Pengalaman-pengalaman ini bisa menciptakan luka emosional yang mendalam, membuat seseorang merasa takut atau cemas setiap kali menghadapi situasi finansial. Ketakutan akan kemiskinan atau rasa takut kehilangan bisa merusak pola pikir kita tentang kelimpahan. Dalam kondisi ini, uang seringkali dilihat sebagai sesuatu yang rapuh dan tak pasti, dan ini bisa menciptakan siklus ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan kekayaan. Namun, meskipun kita dibesarkan dengan keyakinan negatif dan trauma finansial, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Penyembuhan dimulai dengan menyadari bahwa keyakinan tersebut bukanlah kebenaran mutlak.
Kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir tentang uang dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan keuangan. Langkah pertama adalah mengganti pola pikir yang terbatas dengan keyakinan positif, seperti, uang adalah energi yang bisa mengalir dengan mudah, atau, saya pantas mendapatkan kelimpahan. Ketika kita mengubah pikiran kita juga mengubah vibrasi yang kita pancarkan, sehingga kita mulai menarik peluang yang lebih baik. Meditasi, afirmasi, dan visualisasi adalah beberapa cara yang efektif untuk mengubah keyakinan negatif menjadi lebih positif dan membuka pintu kelimpahan dalam hidup kita. Lingkungan juga mempengaruhi bagaimana kita melihat uang dan keberlimpahan. Jika kita tumbuh di sekitar orang-orang yang memiliki pandangan negatif atau terbatas tentang uang, seperti keluarga yang selalu berjuang secara finansial, atau teman-teman yang menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang buruk, kita akan cenderung menyerap pola pikir yang sama. Sosialisasi ini bisa membuat kita merasa bahwa kekayaan adalah hal yang sulit dicapai atau bahkan tidak mungkin tercapai, dan ini bisa menurunkan vibrasi kekayaan kita. Lingkungan yang mendukung pertumbuhan finansial dan pola pikir positif tentang uang sangat penting dalam perjalanan kita untuk meraih kesuksesan. Kita perlu mengelilingi diri dengan orang-orang yang melihat uang sebagai alat yang positif dan menginspirasi kita untuk terus berkembang. Untuk meningkatkan vibrasi kekayaan, kita harus berani untuk melepaskan keyakinan negatif yang diwariskan dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih terbuka terhadap kelimpahan. Dengan menyembuhkan trauma finansial dan memilih lingkungan yang mendukung, kita dapat membebaskan diri dari masa lalu dan membuka jalan untuk masa depan yang lebih makmur. Pada akhirnya, menyembuhkan hubungan kita dengan uang bukan hanya soal memperbaiki kondisi finansial, tetapi juga soal menyembuhkan diri kita sendiri dan memperbaiki vibrasi yang kita pancarkan ke dunia. Konsep utama yang perlu dipahami adalah bahwa vibrasi seseorang secara langsung mempengaruhi kelimpahan finansial yang mereka alami. Setiap pikiran dan perasaan yang kita miliki memancarkan energi dengan frekuensi tertentu, yang pada gilirannya menarik atau menolak peluang, rezeki, dan keberlimpahan. Jika kita berpikir dan merasa positif tentang uang, kita akan mengirimkan sinyal energi yang selaras dengan kelimpahan, sehingga memudahkan kita untuk menarik rezeki. Sebaliknya, pikiran negatif seperti ketakutan atau kecemasan terhadap uang dapat menurunkan vibrasi kita, menjauhkan kita dari keberlimpahan. Penting untuk menjaga pola pikir dan perasaan positif terhadap uang, karena ini bukan hanya tentang angka dalam rekening bank, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan dan merasakannya. Ketika kita melihat uang sebagai alat yang membawa kemudahan dan kelimpahan, kita akan lebih terbuka terhadap peluang, lebih berani mengambil tindakan, dan lebih siap menerima rezeki dalam berbagai bentuk. Mulailah untuk mengubah energi dan mindset Anda dengan mengganti keyakinan negatif tentang uang dengan keyakinan positif. Fokuskan pikiran Anda pada kelimpahan dan rasa syukur, dan beri ruang untuk peluang baru dalam hidup Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk memperbaiki pola pikir dan vibrasi Anda akan membawa perubahan besar dalam menarik lebih banyak rezeki dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur. Terima kasih telah menyimak dan merenungkan bersama kami di YouTube Afirmasi Positif ini. Semoga kata-kata yang kita bagikan dapat memberi energi positif, kedamaian batin, dan inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih baik setiap harinya. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Mari terus menumbuhkan kedamaian dan rasa syukur dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang merasakan manfaat dari afirmasi positif yang kita bagikan. Mari bersama-sama kita ciptakan dunia yang lebih positif dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.